Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Hari ini kita mau sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 19 Mei 2025. Langsung aja teman-teman kita bahas mulai dari time frame daily. Oke, dari time frame daily ini kita melihat teman-teman adanya support area di sini yang sudah breakout full body. Nah, untuk saat ini harga ini sedang ada rejection ya. Nah, ini rejection. Nanti kita coba cek areanya. Setelah rejection teman-teman, ini harga balik turun lagi, dia mengalami penurunan kembali, di mana area zone ini tidak break, tapi sudah reject lagi ke atas teman-teman. Jadi untuk hari Jumat yang lalu, itu pola candlestick-nya candlestick bearish, tetapi ada rejection itu dari bawah. Nah, apakah nanti dia menembus area zone ini? Kalau sampai ini tembus di hari Senin teman-teman, maka potensi harga akan mencari strong area lagi di atas itu teman-teman. Jadi itu potensinya jika sampai break area terdekat ini untuk di daily ya. Nanti kita boleh cek lagi ya di time frame kecil, tentunya di sekitaran area candlestick ini ya. Kalau sampai itu di break, maka harga ini ada potensi mencari area sandy di atasnya teman-teman. Oke, itu yang bisa kita cek ya. Tetapi kalau melalui setup kita, setup sell yang sudah pernah kita marking, Fibonacci retracement di sini, nah itu belum memasuki zone 261. Tapi karena ada area base di sini di time frame kecilnya, dia merespon teman-teman. Ya, sekarang kita coba turun ke time frame H4. Ya, ini area yang kita marking, yang sudah pernah kita marking di beberapa video analisa sebelumnya ya. Nah, di situ ada demand area ini memberikan respon, tetapi kalau kita perhatikan untuk kenaikannya sebelumnya, dia naik ke sini. Nah, area zone ini tidak break ya. Dia memberikan rejection sampai kembali pada zone area ini. Nanti kita coba marking lagi di area ini, dan harga saat ini sedang mengalami reject kembali ke atas. Nah, tetapi untuk hasil rejection yang melalui time frame H4, kita melihat adanya candlestick bullish di sini yang belum mampu di body break. Jadi selama tidak body break candle bullish ini, candle bearish ini, nah maka harga ini masih potensi akan turun teman-teman. Tetapi kalau sampai break ini di hari Senin, break body, harga ini potensi akan ke atas kembali ya. Walaupun tidak sejauh itu ya, ya setidaknya kalau sampai ini body break, nah ini potensi akan seperti ini teman-teman. Ya, kalau ini merespon lagi area zone ini, nah dia akan balik lagi. Nah, seperti ini. Jadi itu potensinya jika melihat pola candlestick pada time frame H4 ini. Ya, coba kita marking teman-teman untuk area yang fresh ya. Nah, ini nanti akan menjadi penghalang harga untuk melakukan kenaikan. Kunci utamanya adalah candlestick bearish ini. Kalau ini tidak di body break di hari Senin teman-teman, maka harga ini masih akan turun ya. Tetapi kalau break, nah ini potensi ya setidaknya sampai pada zone resisten yang baru ini. Kalau resisten ini terkonfirmasi lagi teman-teman, ini harga bisa turun kembali. Bisa jadi dia mencapai ke zone 261. Jika tidak tembus ya. Nah, kalau tembus bagaimana? Kalau tembus ini jelas dia akan mencari area supply kembali di atas teman-teman. Ya, kalau tembus ya berpotensi ini akan masuk kembali ke area zone ini. Nah, dan juga di sini ada gap area ya. Nah, itulah teman-teman potensinya. Kalau sampai break. Nah, seperti ini ya. Itu potensinya untuk pergerakan melalui candlestick H4 ini. Oke, kita turun time frame ke H1. Oke, di H1 ini ya areanya di sini sudah ada area base, terlihat area supply ini belum di break ya, tapi sudah ada respon ini teman-teman. Kalau kita lihat pada H1 ini, hanya saja responnya masih sedikit banget, menyisakan shadow candlestick di situ. Ya, inilah intinya teman-teman yang perlu kita tunggu di hari Senin, area zone supply ini. Kalau break seperti yang sudah kita katakan, nah ini potensi akan ke atas. Ya, tetapi kalau tidak break ini akan turun kembali. Oke, itu salah satu area kuncinya ya.
Jadi setidaknya ya ke zone area ini, area resist yang kita lihat tadi pada time frame H4. Oke, nextnya kalau tembus ya, ini hanya sebagai ancang-ancang, kita masih punya area supply di sini ya. Ya, itu area supply-nya. Itu masih fresh, teman-teman. Oke, seperti ini di H1, kalau kita lihat ya, dia ini respon dari imbalance area yang ada di sini. Ya. Nah, dia memberikan respon, tetapi sekali lagi untuk respon ini kita belum bisa apa-apa ya, wajib menunggu apa yang terjadi pada supply area ini, teman-teman. Ya, kalau strong supply ini akan turun kembali nih. Nah, dimana kita masih punya area zone di sini ya. Ini kita delete dulu. Ini kena di imbalance ya. Ini kena di imbalance, berarti area zone ini masih bisa nih digunakan ini. Ya, ini masih fresh ya. Nanti kita bisa refine kembali ya di M15 ya, dengan mechanical strukturnya. Ini pada H1 seperti ini, masih ada area demand di sini yang masih fresh. Jika zone ini tidak ditembus, nah maka dia akan mencari demand selanjutnya seperti ini. Kalau strong, nah ini akan naik lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini pada time frame H1-nya. Langsung aja kita masuk ke M15 dengan mechanical struktur. Ya, masih sama di analisa video terakhir di hari Jumat ya. Nah, di mana di sini adanya perubahan tren, change of character. Mechanical struktur saat ini pada M15 biasanya sedang buy, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Nextnya, nah ini teman-teman kita marking lagi area entry-nya ya. Beberapa area entry yang sudah pernah kita marking di hari Jumat lalu itu sudah ditembus. Dan saat ini kita sisa area zone ini ya. Ya, satu area lagi, order block untuk posisi buy. Ya, ini ya, pada M15, satu area lagi, order blocknya yang bisa kita gunakan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini memang bias pada M15 masih baik karena ada change of character. Nah, jadi yang bisa kita tunggu di hari Senin besok itu adalah zone yang sudah kita marking ini. Nah, kalau ini di breakout teman-teman, ini potensi akan seperti ini. Ya, setidaknya sampai pada zone area resist yang kita marking di H4 tadi. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan jika memang ada pola penurunannya seperti ini. Ya, bagaimana jika tidak breakout? Jika tidak breakout seperti yang sudah kita maksudkan tadi, dia ini akan mencari demand kembali atau order block pada M15 dengan mechanical struktur. Ya, jadi seperti ini jika memang strong ya. Kalau tidak ya ini akan tembus teman-teman. Kalau tidak strong area zone order block terakhir ini ya ini akan tembus potensi ke zone 261 seperti ini. Zone 261 ini bisa digunakan untuk posisi buy ya. Kita coba marking zone 261-nya untuk persiapan. Coba kita ke H1. Ya, dia di demand area ini. Ini masih fresh demand-nya, teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk posisi buy. Nah, ini ya. Oke, jadi itulah teman-teman potensi pergerakan harga yang bisa kita pantau ya untuk di Senin besok. Ya, jadi semoga analisa kita ini bermanfaat ya dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.